Kita buka dulu ya. Keluaran pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Sebab itu aku telah turun. Tuhan ngomong, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Ayat ini sedang berkata seperti ini, saudaraku. Ingat loh, aku yang melepaskan engkau. Tuhan sendiri yang melepaskan saudara dari orang Mesir. Orang Mesir berbicara tentang masa lalu. Mesir berbicara tentang pengalaman buruk perbudakan. Tuhan sedang ngomong gini, aku yang membebaskan engkau. Aku yang mengeluarkan engkau dari masa lalumu. Jangan kembali ke sana lagi. Bukan hanya dia melepaskan mereka, Tuhan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Terlepas dari betapa beratnya yang ada di masa lalumu, Tuhanmu sanggup menuntun engkau keluar. Jangan terus tinggal di masa lalumu. Dia sudah membebaskan engkau, dia melepaskan engkau dari semua yang mengikat engkau di masa lalumu. Jadi. Dengan caranya yang ajaib, dia bukan hanya melepaskan engkau, dia menuntun engkau. Sampai detik hari ini, tanganmu masih dipegang. Tangkap ini saudaraku, tanganmu dipegang, engkau dituntun. Engkau gak dibiarkan. Kalau engkau berkata, Pastor, I don't know how, saya gak tahu gimana caranya. Tanganmu masih dipegang sampai detik hari ini. Bahkan ketika engkau tidak tahu bagaimana caranya, terus jangan lepaskan tangannya, dia akan menuntun engkau. Dan come on, dia tidak menuntun engkau ke tanah yang buruk. Ayat ini masih lanjut saudara. Dia menuntun engkau ke sebuah negeri yang baik dan luas. Artinya apa? Ada janjinya. Engkau tidak dilepaskan for nothing. Engkau mau dibawa ke satu tempat yang indah, yang baik, yang luas. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Jangan balik lagi ke belakang. Jangan terus-menerus ada di masa lalu. Ayo berjalan dengan tuntunan Tuhan ke tempat yang Tuhan mau tuntun engkau. Tetapi ayat ini nggak berhenti sampai di situ, saudara. Masalahnya negeri di mana dia mau tuntun engkau, ini bukan negeri yang kosong. Negeri ini, kata firman Tuhan, adalah tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bangsa Israel nggak bisa ngambil janji itu segampang yang dipikirkan. In case saudara berpikir kalau Tuhan sudah berjanji itu langsung turun dari langit. Sorry. Tempat yang bagus itu ada yang menghuni. Kalau saudara tidak menyingkirkan penghuni Kanaan, engkau tidak akan bisa masuk tanah perjanjian. Nah, hari ini saya akan menunjukkan kepada saudara 7 bangsa itu saya akan refresh kembali. 7 bangsa itu berbicara tentang apa? Saya bawa satu-satu boleh ya, saudara? Saya bawa satu-satu ya. Yang pertama adalah orang Het. Het ini representasi dari teror. Het itu punya arti teror, saudara. Ketakutan yang berlebih. Nah, masalahnya dari Het ini, saudaraku, saudara itu takut akan
kegagalan. Takut kalau gagal. Takut terhadap masa depan. Tapi at the same time takut juga sama masa lalu. Takut kalau enggak menikah. Tapi takut juga kalau menikah. Kalau saudara izinkan the spirit of hate ini terus menguasai saudara. Hate itu adalah jenis ketakutan, bukan ketakutan biasa loh Bu. Pastor, bukankah setiap kita pernah ngalami rasa takut? Siapa namanya manusia yang gak khawatir, gak pernah khawatir. Kita semua ngalami. Tapi hate ini bukan ketakutan biasa. Dia jenis ketakutan that will paralyze you. Itu akan melumpuhkan saudara. Pada saat Saul dengan bangsa Israel menghadapi Goliat, kebayang gak saudara, sekelas Saul loh. Jangan salah loh, Saul itu orang yang diurapi Tuhan loh. Oh jangan salah, hanya karena Saul digantikan oleh Daud bukan berarti Saul tidak diurapi loh. Saul itu orang yang pernah diurapi Tuhan. Sekelas Saul, itu paralyzed loh. Dia gak bisa apa-apa. Karena every single day Alkitab mencatat 40 hari 40 malam. Goliat keluar meneror Saul dan bangsa Israel. Kalau saudara terus mengizinkan the spirit of hate itu jadi dominan dalam kehidupan saudara. Hidupmu akan lumpuh. Itu sebabnya firman Tuhan berkata 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7 ngomong. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Jangan salah saudaraku, rejected. Karena it will make you reluctant. Itu akan membuat saudara enggan untuk face your enemy. Selama tidak ditaklukkan, hate akan terus meneror saudara. Yang mengerti aminnya boleh yang paling keras. Hari ini saya nggak tahu apakah masih ada hate di dalam hidupmu. Tapi saya ingin menyatakan kepada saudara, Tuhan tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Kalau itu dari Tuhan, Dia memberikan sebaliknya roh yang membangkitkan kekuatan. Terima di dalam nama Yesus. Hari ini bangkit. Lawan ketakutanmu, maju bersama dengan Tuhan. Itu yang pertama ya, hate. Yang kedua saudaraku adalah orang Girgasi. Girgasi ini punya arti clay dweller. Penghuni tanah liat. Tanah itu berbicara tentang segala sesuatu yang ada di bawah. Artinya Girgasi ini saudaraku berbicara melambangkan orang yang terus berfokus pada hal-hal yang di bawah. Karena dia terus berfokus kepada hal-hal yang ada di bawah, maka yang mengisi pikirannya adalah semua yang ada di bawah. Apa yang aku makan? Apa yang aku pakai? Apa yang bisa aku dapatkan? The spirit of Girgasi ini akan membawa segala sesuatunya sejauh urusan uang. Karena dia hanya memikirkan apa yang ada di bawah. Selama the spirit of Girgasi ini masih dominan, susah bagi saudara untuk bisa
melihat perkara yang di atas. Karena apa saudaraku? Selama masih ada spirit of Girgasi ini, yang saudara khawatirkan adalah selalu apa yang kau makan, apa yang kau pakai. Kalau sudah seperti itu, susah sefrekuensi sama Tuhan. Yang mengerti aminnya boleh yang paling keras. Padahal saudaraku, firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 2 ngomongnya, tetapi pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau enggak hati-hati, Pastor, apa berarti saya enggak boleh mikir kehidupan? Salah. Girgasi itu berbicara tentang fokus. Bukan gak boleh kita hidup di bumi, masa gak mikir yang di bumi, saudara. Tapi ketika saudara so focus into it, saudara tidak akan pernah bisa dibawa untuk naik ke atas. Akhirnya semua yang tidak terlihat, semua yang tidak bisa dipegang, itu tidak nyata buat saudara. Kalau sudah seperti itu Pak, faith becoming so difficult. Nggak bisa mau ditarik dengan faith nggak bisa. Nggak bisa, di sininya udah nggak bisa nerima. That is the spirit of Girgasi. Selama dia tidak dihancurkan, selama dia tidak ditaklukkan, mau seperti apapun dia membawa Tuhan, membawa saudara naik, engkau akan terus ditarik turun. That is the second, bangsa kedua, penghuni tanah perjanjian. Yang ketiga namanya adalah orang Amori. Orang Amori ini adalah sebuah bangsa, saya pernah menceritakan saudaraku. Bangsa ini tinggal di pegunungan yang sangat tinggi, saudara. Dan bangsa ini dikelilingi tembok yang begitu aman. Ini bangsa yang almost close to untouchable, saudara. Dia nggak tersentuh. And because of it, Amori ini melambangkan kesombongan. They are so proud of themselves. Mereka merasa dirinya tidak akan pernah bisa dikalahkan. Masalahnya dengan kesombongan, saudaraku. Kesombongan itu bisa menyamar dalam bentuk yang rohani. Jangan salah loh. Kesombongan ini membuat akhirnya saudara merasa saudara paling tahu. Sudah ngerti, Pastor. Menurut saudara, kenapa begitu sukar orang Farisi, orang Saduki, orang ahli Taurat untuk menerima Yesus? Mereka seharusnya orang yang lebih mengerti. Mereka membaca kitab. But why it's so difficult? Karena mereka merasa, aku sudah lebih ngerti. I know. Selama masih ada spirit seperti itu, if you are too full of it, saudara gak akan pernah bisa diisi dengan sesuatu yang baru. Itu sebabnya orang Amori, saudaraku, kalau roh Amori ini gak ditaklukkan, bagaimana Tuhan bisa intervensi? Gak akan bisa. Karena selamanya saudara merasa saudara sudah tahu. Saudara sudah lebih senior. Aku tidak perlu diajarin lagi, Pastor. Dengar khotbah yang itu sudah tahu. Nanti kan arahnya ke sini. Dengar yang itu sudah tahu. If you are so full,
engkau nggak bisa diisi dengan yang baru. Firman Tuhan ngomong, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Barulah di situ engkau bisa dipuaskan. When you empty yourself, engkau merendahkan diri. Mengizinkan Tuhan terus mengisi dirimu. Baru disitulah rohmu semakin lama semakin bertumbuh. Semakin lama semakin berkembang. Masalahnya dengan the spirit of amori, saudaraku, Tuhan itu benci orang congkak. Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Sekarang saudara mulai bisa melihat gak nih satu demi satu bangsa penghuni Kanaan. Roh yang keempat saudaraku adalah orang Kanaan itu sendiri. Siapa orang Kanaan? Orang Kanaan adalah bangsa pedagang, Pak. Di sini berapa banyak yang bisnismen? Boleh angkat tangan saudara? Adakah tangan-tangan terangkat, sebagian malu? Ini udah jaga-jaga dulu nih, Pastor Nita mau ngomong apa nih? Yang namanya pedagang harus cuan. Loh, benar ya saudara? Cuan, dan cuan. Penduduk Kanaan, orang Kanaan ini berbicara tentang materialisme dan cinta uang. Uangnya enggak dosa. Uang itu netral, tergantung di tangan siapa dia. Tapi yang jadi masalah, 1 Timotius pasal 6 ayat 10 ngomong, cinta uangnya akar segala kejahatan. Kenapa saudara? Karena dari cinta uang, akhirnya saudara jadi memburu uang. Segala sesuatunya dinilai atas dasar uang. Nah, susah kalau sudah ini susah saudara. Kalau segala sesuatu dinilai atas dasar uang, semuanya nilainya berdasar saldo di kantong. Susah bagi saudara untuk melihat ada nilai yang lebih berharga dari itu. Susah saudara. Kalau enggak hati-hati, saudara menyamakan berkat Tuhan semata-mata hanya urusan uang. Padahal berkat Tuhan itu luas. Nilai dirimu di hadapan Tuhan tidak hanya ditentukan dari seberapa yang ada di kantongmu. The problem dengan orang Kanaan, ketika saudara ayat tadi lagi dimunculkan, sudah cinta uang. Kenapa cinta uang jadi akar kejahatan? Dia memburu uang. Boleh multimedia munculkan ayat lagi-lagi? Ketika saudara terus memburu uang, Alkitab mencatat beberapa orang menyimpang dari imannya. That's not what God wants. Bahkan sebagian menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akhirnya saudara membandingkan dirimu dengan orang lain. Kenapa? Saya sudah melayani loh pastor. Saya sudah setia loh pastor. Itu di luar sana mereka hidupnya seperti itu. Kok Tuhan berkati? Pernah mendengar perkataan itu atau berpikir demikian? Because not everything itu dinilai dengan saldo. The spirit of Canaan,
orang Kanaan ini menilai segala sesuatu dengan material. That's the problem, saudara. Ketika Tuhan meminta saudara untuk berjalan bersama dengan Dia, Yesus ngomong, engkau tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Akhirnya jadi susah. Apakah engkau mengabdi kepada Allah atau Mamon? Tapi enggak bisa kepada dua-duanya. Sampai di satu titik, kecenderunganmu kalau tidak dikuatkan mesin rohnya, khotbah minggu lalu saudara, ya pasti akhirnya keinginan dagingnya ngejar yang Mamon. Oke ya, kita sampai di penghuni keempat. Siapa penghuni kelima dari bangsa tanah Kanaan ini? Disebut sebagai orang Feris, saudara. Siapa Feris ini? Kebalikan dari Amori, Feris ini adalah orang yang hidup di pedesaan. Mereka adalah penduduk yang maunya hidup terpisah dari keramaian. Feris berbicara tentang apa, Pastor? Feris berbicara tentang rendah diri. This is the spirit, saudaraku, yang mana, perhatikan saudaraku, boleh nggak dibedakan antara rendah hati dengan rendah diri? Rendah hati mendekatkan saudara dengan Tuhan. Rendah diri menjauhkan saudara dari rencana Tuhan yang besar. Beda ya? Beda ya. Rendah diri membawa 10 pengintai berkata, kami ini seperti belalang. Mereka raksasa. Kenapa? Karena orang yang punya the spirit of Feris ini, saudaraku, mereka fail to see nilai diri mereka di hadapan Tuhan. Sadarkah saudara, roh yang ada di dalammu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. The problem dengan Feris, saudaraku, setiap Tuhan mau bawa engkau besar, engkau ngomong, aku ini belalang. Gak bisa, Pastor, jangan saya. Yang itu aja, dia lebih pinter ngomong. Saya gak pinter ngomong. Saya gak bisa apa-apa, Pastor, dia saja. Berapa banyak yang setuju dengan saya rencananya atas hidupmu besar. Jangan rendah diri. Jangan terus tunjuk orang di kiri kananmu. Hari ini kalau ada Tuhan di hadapan saudara pada saat ini, dia akan berkata, I choose you. Betul, engkau tidak mampu, tapi bukankah engkau punya aku? Secara manusia kau tidak bisa. Secara manusia engkau tidak qualified, tapi bukankah ada aku? Kalau roh Feris ini tidak dihancurkan, saudaraku, Tuhan tidak pernah bisa membawa engkau besar. Penduduk yang kelima, saudaraku. Sekarang luar biasa lu, diikutin satu-satu. Yuk, yang keenam adalah orang Hewi. Hewi ini sebenarnya punya arti yang sangat baik, saudaraku. Hewi ini punya arti pemberi kehidupan. Tetapi kalau enggak hati-hati, dia menggantikan fungsi sang pemberi kehidupan. Kalau enggak hati-hati, roh Hewi ini, saudaraku, merasa bisa tanpa Tuhan. It is not us, bukan kita sumber kehidupan. Dia sang pemberi kehidupan. Kenapa jadi masalah dengan roh Hewi ini, saudaraku? Karena firman Tuhan ngomong, di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Matius 15 ayatnya yang ke-5.
Bukan Matius, Yohanes, saudara. Kita nggak bisa apa-apa. Kalau heavy ini tidak disingkirkan, maka kita terbiasa bisa berdiri sendiri, independen dengan cara yang salah. Kita merasa bisa tanpa Tuhan kok. Nggak butuh kok sampai segitunya ngejar Tuhan kok. Saya gini-gini aja juga oke kok. Halo? Maaf ya saudaraku, saya harus mengatakan. The problem dengan berkat, kalau saudara nggak hati-hati ya, berkat membuat engkau nyaman. Engkau merasa kalau ada apa-apa ya, kekayaanmu bisa menyelamatkan engkau. Tahukah saudara, saya tuh mengamati ya saudaraku, the amazing thing about Afrika ya. Kenapa begitu banyak mujizat terjadi di sana? Mereka tahu, kalau bukan Tuhan yang nolong mereka, mereka tidak akan pernah bisa selamat. Kita yang hidup di negara yang jauh lebih makmur ya saudaraku. Berpikir teknologi bisa, kekayaan kita cukup. Berpikir kehidupan kita mampu. Itu sebabnya kadangkala saudara, Tuhan izinkan loh. Di mana kita ada di situasi yang kalau enggak Tuhan, enggak bisa. Apakah saudara pikir masalah selalu jelek? Not really. Kadang masalah diizinkan untuk membawa saudara ditarik lagi, bergantung penuh kepada Tuhan. Selama rohewi ini tidak disingkirkan, saudara akan terus berpikir, I can without God. Tuhan dihapus dari gambaran besar hidup saudara. Artinya kalau saudara can without God, saudara juga berhak menentukan arah hidupmu sendiri. Itu parahnya manusia, saudara. Tuhan berkati saudara bukan setelah saudara diberkati. Saudara berhak menentukan arah hidupmu. Tuhan berkati engkau karena dia punya rencana atas hidupmu. Ikuti rencananya, ikuti jalannya. Itu sebabnya hewi harus disingkirkan. The last one, the seven spirit. Bangsa yang ketujuh, saudaraku, adalah orang Yebus. Yebus ini punya arti tempat pengirikan. Tempat perontokan. Zaman dulu, saudaraku, orang mengirik belum ada mesin. Cara mereka mengirik itu dengan diinjak, Pak. Gitu. Zaman sekarang pun saudara masih melihat ya, mungkin di beberapa tempat tertentu. Cara menghancurkan itu diinjak-injak masih pakai kaki, saudara. The spirit yang ketujuh ini ya saudaraku, adalah roh yang menghalalkan segala cara untuk naik. Sekalipun harus menginjak dan menjatuhkan orang lain. This is the spirit of Yebus. Sadari loh ya saudara, ini bukan sikap ya. Sorry, ini bukan perkataan, ini bukan perbuatan. Ini sikap hati. Itu akan muncul di dalam, nanti kalau saudara ketemu orang-orang yang seperti ini ya. Saudara akan dengan sangat mudah, kalau dia berbuat salah, dengan sangat mudah ngelesnya, lempar ke orang lain yang jatuh dia bisa tetap naik. Once again, saya ngomong dulu, saudara akan memperhatikan ini ketemu orang yang seperti ini di mana-mana. Ini bukan masalah perkataan, ini bukan masalah, pastor itu kan cuma ngomongnya aja, salah ngomong, enggak saudara. Orang-orang dengan spirit of Yebus, so easily, karena itu sikap hati, udah ada di dalam hati. Orang lain merasa nggak enak melakukan itu. Orang-orang dengan the spirit of Yebus ini, saudara, dia bisa ngeles apapun juga. Dia bisa mengatakan perkataan-perkataan yang manis seperti apapun juga. Bahkan nggak tanggung-tanggung, jatuhin orang lain pun dia nggak masalah, saudara. And dengan setelah itu dia dengan mudahnya akan ngomong, sorry ya, aku nggak maksud begitu. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Pernah ketemu orang-orang seperti ini? That is the spirit of Yebus. Kalau ini tidak disingkirkan, yang jadi masalah, Tuhan benci hal yang demikian. Saudaraku,
Dari 7 bangsa ini, saudara. Nah ini yang saya akan masuk poin saya berikutnya. God is being very clear. Kalahkan, singkirkan. Tuhan gak minta bangsa Israel hidup berdampingan dengan penduduk Kanaan. Sebagian dari saudara mungkin saudara akan ngomong sama saya seperti ini, Pastor, kok Tuhan jahat ya? Masa Tuhan suruh ngambil punyanya orang lain? Pastor, masa pakai kekerasan seperti itu? Itu sebabnya dari awal saya ngomong, saudaraku. Perjalanan bangsa Israel mengalahkan, menaklukkan penghuni Kanaan, ini punya spiritual value, nilai rohani yang sangat dalam. Buat Tuhan, gak ada pilihan lain. Kanaan itu harus ditaklukkan. Kanaan harus dikalahkan. Kanaan harus disingkirkan. 7 roh tadi kalau saya gabungkan saudara itu bicaranya soal apa? Kedagingan. Dengan kata lain, kalahkan kedagingan, taklukkan kedagingan, singkirkan itu.